Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang semuanya, dimanapun kalian berada. Kapanpun kalian nonton ini, Para pendengar podcast klasik ICI, kebalik tuh kayaknya. balik tuh. Ya, seperti yang kalian lihat, kita sedang berada di Mekah. Ya nggak? Lu mah di mana itu? Gue baru sampai ini dari bandara. Gue bersama pemandu gue, Mamang Yasir. Ya kita juga tidak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Oke, berhubung kita lagi di luar, kayak kita Sedihnya kita nggak bisa nemenin kalian ya di episode kali ini. Tapi nggak perlu sedih. Oh, nggak sedih dong? Kenapa? Karena podcastnya akan tetap berjalan. Oke. Udah siap nih ya. Tapi sebelum berjalan, gue punya sulap nih, Bang. Sulap apa? Lu biasaan, kebanyakan nih. Ya, kan biasa tuh, kalau di awal-awal kita ada sulap. Nah, sekarang gue ada sulap lagi. Gue bisa hilang. Hilang gimana, Cok? Jai. Belum penasaran kan lu? Gimana tuh? Coba dong. Nih gue tunjukin nih. Siap-siap. 1, jangan kedip. Ini 2, meletot nih 3, dar. Lah kok hilang? Jadi dia bro. Gimana Bak? Sulapnya keren kan? Parah. Tadi di Mekah, sekarang di jembatan. Baik lu tau, gue juga bisa. Emang dia doang yang bisa. Gue ngilang nih. 1, 2, tar lu. Mamang Yasir nih, Mamang Yasir. Oke? Lama lu Bak? Iya ngilang Lama nih lu gua. Bak? Hilang lu. Udah dah. Yo, what's up, Paper Clippers? We are back with the 3rd episode of ICE Student Chapter Podcast. My name is Kevin, aka Om Bule, dan hari ini gue ditemenin sama seseorang. Dia adalah temen curcol gue, temen berantem gue, dan terakhir adalah temen nyontek PR gue. Ladies and gentlemen, I give you our co-host for today. ようこそ皆さん、これは私たちの最初のエピソードです。よろしくお願いします。 Yo, bro. Ini bukan podcast Jepang, bro. Ini podcast ICE, bro. Institution Civil Engineer, bro. Berbasis di London, Inggris. Jadi, you can only use English or Indonesian. Oh, Inggris ya? ごめんなさい。Nah, Yo, what's up, Clippers? Nama gue Fato, yang tadi udah habis dijelasin nama host gue, Kevin. Gue kadang dipanggil Gameboy, karena ya gue juga suka game. Dan gue kali ini bakal jadi co-host kalian, ngegantiin yang sebelumnya, karena kan lagi umroh. Jadi ya, gak apa-apa. Gue yang sekarang nemenin lu pada. Halo kan ya? Yoi bro. Iyalah, kita dia beri kepercayaan lo sama mereka bro buat nge-host podcast ini bro. Jadi jangan malu. Yoi, karena sekarang podcast ini itu episode 3. Woi. Yoi. Gue masih penasaran. Tadi lu bilang gue itu temen nyontek gue. Itu maksudnya apa sih? Ya kan gini bro. Ini gue muji nih bro, bukan nyangina nih bro. Lo kan salah satu yang paling pinter tuh di kelas. Kalau tuh di atas 3,6 lah, jadi lo kumlot lah. Jadi wajar lah istilahnya temen yang pinter tuh harus berbagi ilmu pada temen-temen yang kurang pinter kayak gue. Oh, pantesan lu nongolnya pas ada PR doang. Ya gitu lah bro. BTW gue juga penasaran nih cuy. Lu tadi kenapa tiba-tiba ngomong bahasa Jepang bro? Oh, sorry ya. Tadi gue habis nonton film Jepang bro. Film yang mana tuh? Ini bro, lumayan populer. Namanya Zero. Terus Zero lu nonton? Lu mau ngapain nonton film gituan? Mau lihat tutorial tawuran lu? Wah gila bro, jangan dong, jangan tawuran bro. Gue gak mau kita jadi rusak, gila lu. Iyalah bro, sebagai generasi penerus bangsa nih bro, gue bilang aja sama lo bro, kita tuh harus menghargai pahlawan-pahlawan kita yang gugur 70 tahun lalu di medan perang bro. Jadi kita mesti mengharumkan nama bangsa. Anak bangsa, lu aja pas meningkat cipta tidur kan ya? Ya nggak salah juga sih boy, namanya kan juga mengheningkan cipta. Wajar lah kalau gue ngantuk kan hening. Yalah dasar om bule, saya lu alasan. BTW tapi gue ada nih yang nggak bisa bikin suasana kita sekarang nggak hening bro. Jamin jadi energetik bro. Wah, gua penasaran. Mau tahu apa? Jadi kan kita di episode ini kita kan ada 3 segmen bro. Nah sekarang kita mau masuk ke segmen yang pertama. Lo tahu nggak segmennya namanya apa? Waduh, nggak tahu bro. Gue lupa. Gue cepet-cepet tadi. Apa bro? Gue lupa. Ingetin dong. Gue susah-susah nyari nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia nih bro. Namanya super duper keren bro. Mantep, cakep bro.
Apa? Kasih tau dong. Belum mau tahu namanya apa? Sip, Namanya sip, adalah Civic. Oh, Civic yang VTEC yang brum itu ya. Astaga bro, bukan itu bro, itu mah mobil bro. Ini Civic itu Civil Corner. Ini kita akan membahas mengenai pengertian dari teknik sipil dan kemungkinan itu prospek kerja insinyur sipil itu kayak gimana bro ke depannya. Jadi bukan yang mobil ya? Aduh. Bukan cuy, ini kita bukan review otomotif bro, ini bukan podcast otomotif. Jadi sekarang gue ada pertanyaan nih bro buat lo. Apa bro? Lo kira-kira ini kalau kelar kuliah sipil, lo mau ambil bagian apa nih? Kuliah sipil selesai. Berarti habis lulus ya? Yo. Iya. Aduh. Gue belum mikir anjir. Aduh. Gue kan pas masuk teknik sipil ini gue cuma ngikutin rekomendasi sekolah. Aduh. Jadi apa ya? Aduh, gue nggak tahu bro. Itu bro, ada pendirian dikit lah cuy. BTW gini nih, gue ada rekomendasi nih. Ini berlaku juga buat anak-anak sipil atau binusian 24 ntar yang baru mau masuk juga bisa dengerin nih beberapa rekomendasi gue. Nah, salah satu yang gue rekomendasiin nih kan lo kan istilahnya lo jago hitung-hitungan kan bro, statik sama kalkulus gitu lancar lah. Yoi itu. Nah, gue saranin lo ngambil structural engineering bro. Structural engineering apaan tuh bro? Gue nggak ngerti sama sekali apa yang ngomong tadi. Jadi structural engineering itu salah satu bagian dari teknik sipil yang memfokuskan diri tuh di bagian struktur. Jadi kayak rangkai-rangkai bangunan gitu. Dan pokoknya ya titik berat bangunannya gitu kayak di situ bro. Dia fokusnya di situ. Oh, jadi yang bangunan-bangunan itu kita ngitung ya? Oh, jadi nggak gitu. Berarti kayak kita seakan-akan kerja sama apa tuh yang satu lagi namanya? Arsitek ya? Yoi, kurang lebih ya kayak gitu boy. Ini nih gue ada rekomendasi yang kedua nih buat lo. Kan lo tadi di awal gue bilang Civic, lo langsung brum langsung pikirannya mobil, pikirannya otomotif. Tahu kan Civic, Honda Civic bro. BTW nih boy, gue kasih tahu nih, kalau lo suka sama yang berhubungan dengan otomotif ataupun kayak transportasi dan lebih kayak infrastruktur gitu, lo lebih cocok ngambil ke transportation engineering bro. Oh, transportation engineering. Aduh, nggak tahu tuh gue maksudnya apa. Itu ya contohnya ya bro, kayak bikin jembatan nih kayak di belakang gua nih kayak gini. Oh, istilahnya yang itu. Iya, yang kayak gitu, yang bikin bandara atau kayak bikin jalan tol. Iyalah bro. Berarti kita yang shape the world gitu kan ya? Iya, kita yang bakal ngubah semuanya cuy. Wah gila, enak juga tuh kalau jadi transportation. Tapi tadi kan ada struktural, ada transportation. Maksudnya cuma dua doang, ada lagi nggak bro? Ya gini aja sih boy. Kan ICE kan ada Instagram ya boy. Lu bisa cek aja sendiri itu apa bagian-bagian dari teknik sipil itu ada apa aja. Setahu gue sih yang sekarang ada sih 5 boy. Jadi langsung aja dicek ya Instagram ICE. Berarti viewer juga bisa kan cek Instagramnya, lumayan dapat knowledge sedikit tentang sipil. Enak tuh. Biar nggak bingung kayak gue tadi. Aduh, parah tuh kalau bingung, apalagi udah mau deket-deket lulus. Wah gila. Intinya begini, bagi yang ingin mengetahui info-info terkait update-an terbaru dari ICE, bisa langsung dikunjungi aja Instagramnya ICE, dan juga bisa ditonton podcast-podcast kayak gini kan, kita udah episode ketiga nih, itu bisa ditonton di YouTube-nya ICE juga. Jadi viewer juga bisa tuh kayak ngeliat apa rekap-rekap kita yang sebelumnya. Iyalah, kegilaan kita sekarang pun juga bisa dilihat boy. Sip deh, ntar gue cek dah. Gue juga penasaran nih pengen apa gitu. Abis gue lulus gue pengen ngapain. Oke deh boy, kalau gitu kita lanjut lah ya abis ini. Kayaknya kita lanjut. Gue denger berikutnya nih bakal ada gestar nih. Gestar? Coba ini penyanyi? Bukan penyanyi bro, gestar itu cutting kita loh, ntar bakal menjelaskan yang gitu-gitu. Iya. Gila itu masuk. Gue penasaran juga. Termasuk ini yang ntar bakal jelasin itu ketua himpunan kita sama ketua himpunan Himtes. Oh dia bakal kesini? Iya bakal di segmen selanjutnya boy. Mantap dah, yo kalau gitu. Siapa nih gestarnya nih? Gue penasaran. Untuk tahu ntar gestarnya itu bakal ada di segmen yang kedua.
Welcome back Paper Clippers, kembali lagi di segmen yang kedua dari podcast kita ICE, ini cerita engineers. Jadi tadi saya juga lumayan lumayan hype karena tadi Kevin ngomong tentang guest star ya. Makanya Ngomong apa tadi tuh? Gue kan ngomong tadi ada guest star tuh. Gue penasaran nih guest star. Oh iya guest star ya, ada guest star. Iya. Tadi kan Gue denger-dengernya sih gitu sih Tok, katanya bakal Iya. ada kedatangan 2 guest star yang asik nih. Iya, makanya gue gak sabar. Makanya kita langsung Nggak sabar lo. Yoi. Sama cuy, gue nggak sabar juga nih. Apa kita Ya langsung udah. panggil mereka berdua aja langsung online aja. sini ya? Langsung Oke lah, siap lah. Kita panggil kedua guest star kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Give a round of applause. Wis, gila. Halo. Halo. Bola. Halo. Hai guys. Halo. Apa Mana kabar? nih, Toto? Wih, Selamat datang gila, ke asik podcast nih. kita. Episode Oke, kita. pertama kayaknya nih asiknya nih kayak perkenalan dulu kali ya, lebih dekat dengan iya. kita gitu, lebih Ya, mengetahui makanya kayak. gue juga bingung. Tadi Ini kayak siapa nih berdua yang ngomong nih, kakak-kakak yang ganteng sama cantik ini nih? Au. Boleh yang ganteng dulu. Oke, halo. Saya Abim, saya dari Binusian 22, jurusan Teknik Sipil, umur 20, single, available. Oke. Wis, asik Tuh, jadi banget nih. Paper Clippers. Tuh, kalian Bisa punya- diinget nih ya, harapan Paper Clippers nih masih single. punya nih. udah Bisa sikat single, aja langsung. cakep, terus Lanjut. Yuk, woi. Iya, lanjut. Oke, gue Caca, angkatan 22 juga, teknik sipil BINUS, umur 20 juga, terus Abim 20 kan? Ya. 20, Ca. Lupa Dia umur 20 sendiri tuh, juga. Fit. Gimana nih? Terus, apa lagi ya? Temannya Abim, udah gitu aja deh. Kalau gitu ada tadi Kak Caca sama Kak Abim B22 ya? Iya. Terus Iya, kalau beda. himpunannya itu kan tadi ada 2 tuh. Yang saya dengar ada ICE sama Himtes. Jadi boleh dijelasin nggak apa tuh bedanya? Karena kan dari Himtes itu mungkin ada nama-nama apa kayak kaitannya sama sipil, terus juga ICE juga sipil tuh. Nah jadi boleh dijelasin dari Kak siapa ya? Kak Abim dulu deh. Enggak, atau Kak Caca, ladies first. Jadi, dimulai dulu perbedaan yang paling signifikan itu adalah asalnya. Karena kalau Himtes itu asalnya itu, Himtes itu adalah himpunan di bawah SCAC. SCAC itu salah satu center di BINUS yang pegang kegiatan organisasi kemahasiswaan. Nah, terus kalau Himtes ini karena berasalnya dari SCAC BINUS, jadinya kita awalnya bekerja untuk internal kampus dulu, baru goal kita adalah untuk ke nasional, baru internasional, seperti itu. Jadi kalau perbedaan yang paling signifikan sih dari itunya ya, dari asalnya. Kalau dari Abim, jelasin lagi asalnya ICE Bim. Mungkin tadi di introduction kurang jelas ya. Saya itu tadi kan Caca di introduction sebagai ketua Himtes, gue itu sebagai ketuanya ICE Student Chapter di BINUS. Balik lagi kalau dari dasarnya ICE itu adalah sebuah institusi yang berasal dari London ya, namanya kan ICE, Institution of Civil Engineers. Habis itu dia itu emang tujuan dari pertamanya adalah mau untuk nge-network semua civil engineers di seluruh dunia agar ada channel gitu satu sama lain di berbagai negara juga. Nah, kebetulan channelnya itu di tahun 2013, tahun 2014 kemarin sampai ke Indonesia, dan channel itu nyampe untuk membuat sebuah badan student chapter di mana itu diurus oleh kemahasiswaan. Student chapter pertama itu ada di BINUS, dan kebetulan student chapter itu fungsinya sama ya kayak sebuah himpunan di mana untuk membagikan ilmu, mengkoneksikan satu sama lain. Tapi yang menjadi perbedaan dengan himpunan misalnya Himtes adalah kita itu bukan official dari kampusnya kayak Himtes. Kita itu berasal dari sebuah institusi yang London tadi itu. Jadi mungkin ya itu perbedaannya udah Caca bilang tadi ya. Tapi kalau fungsinya sih, fungsi dari kedua himpunan dan si ICE Student Chapter ini harusnya sama ya, untuk mengkoneksikan orang, membagikan ilmu, segala macam gitu. Keren banget. Penjelasannya mantap nih dari kedua Iya. guest star Bisa kita kelihatan nih. banget ya. Tadi penjelasannya juga udah lumayan jelas tuh. Jadi yang satu itu ada yang official dari BINUS, terus yang kedua ada yang unofficial dari BINUS. Dua-duanya tetap itu teknik sipil. Yes, Betul. that's right. BTW nih, kayaknya gue ada pertanyaan nih buat Abim nih. Ini mengenai ICE. Nah, tadi kan lu bilang Bim, ICE Yeah. itu kan adalah perwakilan itu dari dia datangnya asalnya dari London. Jadi istilahnya dia menjangkit seluruh dunia lah ya bisa dibilang, termasuk Indonesia ini. Kalau dia internasional
tuh kayak pengantarnya atau kayak kita ngomongnya itu wajib nggak sih kayak sehari-hari pakai bahasa Inggris atau gimana? Oke. Paling tuh kalau misalnya ada event atau acara-acara dari ICE official langsung, itu kan biasanya ada technical meeting atau seminar, itu pasti language base-nya itu pasti English. Karena itu bahasa itu kan apa sih? Bahasa internasional, bahasa penghubung semua orang. Jadi orang dari berbagai negara, berbagai orang kan bisa tahu. Dan gue sih kepengennya tuh membiasakan ya apa-apa dengan Inggris. Misalnya kalau misalnya di grup angkatan ada pengumuman, ada technical meeting atau apa, gue tuh selalu mencoba untuk membuat sounding itu dalam bahasa Inggris biar orang juga bisa ini acara internasional, mungkin gue harus mempersiapkan diri gue biar bisa at least ngobrol sama pembicaranya gitu, biar bisa menangkap apa yang disampaikan. Gue mencoba untuk mengimplement bahasa Inggris itu ke meeting-meeting dan rapat sehari-hari sih, itu aja sih. Jadi siap. Kak Caca tadi cuma mau ngomong aja. Tadi pas lagi ngejelasin tentang himtes tuh perbedaannya itu yang saya dengar itu signifikan itu kakak mau yang nasional dulu, maksudnya yang bahasanya itu yang lokal dulu, terus nanti bisa beranjak ke internasional kan. Nah, kalau boleh tahu Kak, sekarang ini tuh lagi di stage mana? Kita sekarang kalau tahun ini goalnya itu masih nasional. Nah, terus untuk tahun depan baru kita goalnya itu mudah-mudahan internasional. Nah, cuma kalau sekarang karena kalau dari tahun 2015 sebenarnya kita udah ngadain acara-acara yang skalanya nasional. Cuma kalau untuk tahun ini khususnya ya, tahun ini itu kita bisa dibilang udah capai satu target nasional kita, yaitu kemarin ada webinar yang kita adain, itu puji Tuhannya itu tembus pesertanya itu 300 dan itu dari seluruh Indonesia. Jadinya itu bisa dianggap sebagai acara nasional berskala nasional. Terus juga mau nanya tuh, kan kita tadi ada dua udah tuh, organisasi Himtes sama ICE. Itu menurut kakak ya, berdua ya nanti, apa sih pentingnya himpunan bagi kayak mahasiswa menurut masing-masing pendapat, pengaruhnya gitu, kayak orang yang biasa nih tiba-tiba masuk ICE atau Himtes terus jadi apa gitu. Jadi apa pentingnya gitu masuk himpunan? Dimulai dari tadi kan udah Kak Caca bilang, sekarang boleh deh Kak Abi duluan ya. Pentingnya masuk organisasi. Satu, menurut gue yang paling krusial nih, kita sebagai mahasiswa, menurut gue paling krusial banget itu network. Kalau kita udah punya hubungan yang bagus sama orang, yang gue percaya ya, kalau kita udah punya hubungan bagus sama orang, nanti di masa depan kita akan lebih dipermudah lah kehidupannya. Kita bisa tahu dia ini siapa, gimana kenalannya, jadi lebih gampang juga nyari kerja, segala macam, pokoknya itu lebih gampang. Itu network itu nomor satu buat gua. Kedua adalah pengalaman berorganisasi itu nggak semuanya pusing, stres dan segala macam juga, tapi juga ada seru-serunya gitu. Bikin acara itu, proses bikin acara itu, rapat-rapat yang sampai begadang sampai subuh itu tuh ada keseruan sendirinya gitu loh. Bukan cuman kita bisa fokus ke acaranya, kita juga bisa rapat tuh saling curhat gitu loh sama teman kan, di kepanitiaan bisa saling ngobrol gitu. Nambah teman tuh lumayan. Nambah teman, balik lagi ke networking lagi. Yang ketiga menurut gua adalah ilmunya sendiri. Kalau dari ICE itu juga menyiapkan library-nya. Jadi itu ada kayak artikel, ada jurnal-jurnalnya, itu bisa dibaca. Misalnya kayak kemarin tuh kan kalau gua semester 4 ada tugas laporan mekanika fluida ya. Kemarin tuh gua ada sempet ngutip dari salah satu jurnalnya yang di perpustakaannya si ICE itu. Jadi itu lumayan berguna buat kalau misalnya ada buat skripsi atau buat laporan. Itu menurut gua juga berguna sih. Kalau gue begitu, 3 itu. Banyak ya manfaatnya, nggak cuma satu loh. Jadi paper clippers tuh yang mau masuk himpunan, wah gaskul ngegas ya kok. Dapat network tuh. Dapat apa banyak tuh benefitnya, bisa temenan banyak tuh. Kan kalau misalnya biasanya kan kalau masuk universitas awal itu kan kayak aduh gimana nih mau temen gitu kan, kayak nggak punya pendapat yang sama gitu, deteksi. Dapat followers Instagram terutama. Langsung ke Caca kalau gitu. Kalau Caca tadi manfaat untuk masuk ke himpunan. Oke, kalau masuk ke himpunan ini dari apa yang gue rasain ya. Yang pertama itu adalah komunitasnya gitu. Sama kayak kata Abim, itu gue rasain banget sih gimana kalau misalnya gue kuliah, rasanya nanti tanpa teman-teman himpunan, tanpa kegiatan-kegiatan himpunan tuh rasanya kosong aja gitu, nggak ada motif masuk kuliah. Kadang juga kayak kuliah tuh misal ini nggak perlu dicontoh ya, karena kayak misalnya tuh hari itu ada satu kelas doang, terus habis itu ada rapat. Yang bikin mau masuk kelas itu justru karena ada rapatnya itu, biasanya bukan karena kelasnya itu yang buruk, nggak boleh dicontoh.
Nah tapi gue masuk kelas kok. Nah terus ya setelah itu karena teman-temannya udah berasa kayak komunitas, udah berasa kayak keluarga, jadi rasanya tuh nyaman aja gitu kuliah. Misalnya kalau misalnya ini bukan 100% passion kalian, apalagi ya, itu tuh bakalan ngerasa kayak nyaman aja berada di jurusan yang mungkin bukan passion kamu sebenarnya gitu. Tapi karena lingkungannya itu mendukung, terus habis itu apa yang kamu kerjakan juga bermanfaat buat kamu, akhirnya tuh termotivasi sendiri untuk ngejalanin apa yang udah di depan mata. Terus yang paling dirasain juga perkembangan dalam diri sendiri sih yang pasti. Jadi tadi betul tuh karena kata Kak Caca tadi apa bisa apa tadi kalau misalnya mau jurusan teknik sipil terus kayak aduh nggak confident sama jurusannya sendiri, nah itu bagus tuh. Jadi kayak bisa ke organisasi, bisa jadi lebih termotivasi karena juga maaf ya kayak susah gitu kalau misalnya udah masuk jurusan terus kayak nggak enak terus mau pindah. Nah kalau mau pindah itu kan kayak ribet gitu. Jadi daripada ribet banget. Jadi daripada kayak long thinking buat pindah jurusan, mending langsung aja ke himpunan tuh. Bisa coba mungkin termotivasi kan. Betul. Jalanin dulu aja. Dijalanin dulu, jangan langsung negative thinking. Iya, kurang lebih ya gitulah ya. Jadi apa berguna juga gitu ada ikut himpunan gitu, bukan cuman istilahnya kayak kupu-kupu gitu. Ngomong-ngomong tadi kan kita udah ngebahas nih pentingnya himpunan gitu untuk dapetin network, untuk dapetin lingkungan yang menyenangkan gitu, biar kita bisa kalem dan istilahnya mengekspresikan diri kita gitu kayak gimana. Nah ini sekarang gue ada pertanyaan nih, kan apa kakak-kakak ini kan udah menjabat kurang lebih 1 semester lah ya dari waktu inaugurasi itu. Sama. Nah, pertanyaan gue nih, perasaan kalian gimana sih selama menjadi ketua himpunan? Ini pas banget ya pertanyaannya karena tadi sore tuh ketua himtas tahun lalu, berarti senior gue tuh baru ngechat gue terus tanyain gimana 1 semester udah jadi kahim gitu. Terus gue juga ada cerita kan kayak apa ya rasanya tuh semua emosi itu benar-benar kepake gitu 6 bulan ini. Rasanya nggak ada emosi yang nggak kepake. Rasanya tuh benar-benar nano-nano. Iya. Semua energinya juga. Kadang aduh benar-benar energi terpakai. Terus rasanya tuh kalau misalnya lagi capek banget terus besoknya itu ngelihat acaranya udah selesai tuh rasanya tuh seneng banget gitu. Rasanya semua senangan tersendiri. Iya, rasanya tuh luar biasa. Iya benar. Terus apa ya? Terus itu sih yang paling gue rasain adalah perkembangan dalam diri gue aja, karena gue ngelihatnya gue yang awal-awal gue nggak bisa nih kalau misalnya dengar orang ngekritik gue nggak bisa nih kalau misalnya dibilangin kayak gini, gue pasti akan down banget gitu. Tapi sekarang tuh gue jadi makin ngerasa kalau misalnya omongan orang nggak bisa buat gue atau himpunan gue berkembang, ya gue nggak bisa apa-apain itu gitu. Jadi kayak lebih ke perkembangan diri sendiri. Terus gimana gue rasanya kayak bangga banget gitu ngeliat anak-anak gue. Terus yang paling berkesan buat gue itu adalah gimana anak-anak gue juga ikutan berkembang gitu, gimana dari awal gue interview mereka, gue ngeliat mereka seperti apa, terus tiba-tiba sekarang mereka benar-benar keluar dari apa istilahnya progres kerjanya ya dari awal sampai bisa ke sekarang gitu. Tadi Kak Caca itu inner ibunya itu keluar kayak anaknya bangga tapi kan tadi beneran rasanya kayak banget kan bangga. Iya bangga banget. Aduh, dari bayi jadi iya sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue, tapi gimana menurut lo? Pas pertama kali gue dilantik jadi presidennya IC, gue tuh merasa ini kita akan banyak banget acara nih, kita seru banget ketemu di kampus. Tapi tiba-tiba sayangnya kan kemarin ada Kirini, ada Korini ya, ada penyakit yang membuat kita semua di rumah gitu loh. Itu jujur gue sebulan pertama tuh down banget, gue bete banget karena semua rencana yang udah gue plan tuh nggak bisa diakses. Terus kemarin tuh juga sempat mau ada acara namanya Engineering Festival, itu langsung gue bete banget karena nggak bisa dijalanin. Iya tertunda, itu jauh banget. Tapi kalau untuk perkembangan ya, kita alhamdulillah bisa beradaptasi dari keadaan itu gitu loh. Kenapa? Iya. Karena dari situ gue langsung mikir, ini kita harus ada rapat, kita harus ngomongin ini gimana cara kita ke depannya membuat IC itu untuk tetap mencapai visi misinya, just networking and stuff. Nah, kami memutuskan semua IC itu untuk publication, untuk stuff gitu secara online semua, biar kita dikenal dari kampus-kampus lain juga. Dan kemarin tuh untungnya ada 2
kampus ternama di Indonesia, kampus negeri tuh nge-kontak ICE gimana cara bikin student chapter sendiri di kampus mereka. Dan itu gue jujur aja gue senang banget karena usaha-usaha ICE kemarin tuh yang bikin podcast, yang tim kreatif sampai mati-matian desain sampai subuh-subuh, tim project, tim site, tim media, semuanya tuh terbayarkan gitu. Kalau masalah ngelihat keluar cangkang, gue juga ngeliat banget ya Kevin sama Fatwa nih, kalian berdua dulunya gue interview diem-diem banget, sekarang bisa jadi host podcast tuh. Gue aja bingung tiba-tiba apa gitu. disuruh jadi pengganti host tuh kayak gimana gitu ya. Aslinya ya masih sedikit diem. tapi jujur aja nih, gue tuh aslinya tuh gue ansos banget, tapi kayak gimana ya, gue dalam pikiran gue tuh gue mikir nih, kalau gue tetap di zona nyaman gue, kayak gue nggak nyoba ngambil keputusan atau istilahnya gue nggak ngambil resiko, gue nggak bakal bisa maju. Jadi di saat itu tuh gue kayak udahlah, gue mesti bisa gitu loh, kayak mau hancur mau gimana, yang penting jalanin aja. Tuh, itu yang membuat gue bangga gitu loh. Mau interview ke himpunan aja udah punya mindset yang bagus tuh, apalagi udah join gitu kan. Ini lagi nih, wah gila. Itu dia. Terus tadi juga lumayan tuh, tadi saya dengar kayak Kak Bim kan sempet tuh ngedown sedikit karena ada corona lah. Terus kayak mungkin dengan experience di dalam Himtes, di ICE himpunan sipil ICE, itu kayak walaupun di dalam under pressure ya, kalau katakan under pressure itu bisa dapet jalan keluarnya gitu dengan cara online, terus podcast itu kan nggak langsung keluar, itu pasti ada perkembangannya, dan itu ada sebagian besar pasti ada di perkembangan di ICE kan pas lagi menjadi ketua gitu. Betul. Kalau misalnya proses gitu ya, gue tuh orangnya gimana ya? Mau gue sedown apapun, mau gue sebete apapun, gue tuh berusaha untuk ya udah jalanin aja, karena gue percaya apapun yang terjadi itu pasti ada alasan gitu untuk terjadi. Mau itu untuk mau separah apapun, tapi pasti itu untuk the better future of myself, of my friends, of everything gitu loh. Jadi gue percaya kalau semua itu would turn out just fine akhir-akhirnya. Itulah. Jadi tiap action, tiap apa event itu pasti ada alasannya. Pasti ada penyebab. Sama kayak lu, Vin. Ini podcast pasti lu ada alasannya nih. Pasti ada alasannya, Kevin. Pasti lah, ada alasannya juga. Ya, gue pengen bisa aja gitu istilahnya keluar dari zona nyaman gue, karena selama ini gue keluar dari zona nyaman ya, Vin. Bukan karena pengen lihat gestar ya. Oh iya, ngomong-ngomong, ini kan kita sekarang, masih kacau lah ya kondisinya, masih pandemi nih, sampai nggak tahu kapan, katanya baru masuk ntar September lagi kan baru masuk. Januari masuk. Itu pun Januari masuknya. Itu pun online, belum masuk kuliah offline maksudnya. gitu. Iya benar. Jadi ini pertanyaan gue nih, di masa pandemi ini gimana nih cara istilahnya kakak-kakak ketua ini bisa mengadaptasikan himpunan masing-masing gitu agar bisa tetap aktif gitu dalam prokernya, dan yang istilahnya bikin konten-konten dan yaitu kedepannya lah kayak gitu. Sebenarnya gimana ya caranya, sebenarnya waktu udah mulai dirumahkan itu ceritanya kita tuh bener-bener udah tulus banget ya, udah mau gimana ya, ini acara-acara udah pada di set plan A-nya ya pasti keluar semua ya, nggak ada yang di dalam rumah gitu acaranya gitu, nggak pernah kepikiran ada webinar dulu kan. Terus habis itu kita diskusi gimana ya caranya nyibukin diri masing-masing gitu. Pokoknya ada aja yang dikerjain itu gimana ya gitu. Sedangkan yang paling mungkin untuk sibuk itu adalah divisi media dan pubdoc kalau di gue. Nah, kalau di Himtes. Nah, terus akhirnya kita coba cari cara, akhirnya kita pikir ya udah setiap divisi punya program kerja rutin masing-masing gitu. Buat program kerja rutin masing-masing, kayak minat bakat itu ada Himcast, terus ada juga CTC kemarin baru selesai, Civil Tournament Championship. Terus habis itu kalau dari divisi Intra sama Extra tuh masih sibuk ngehubungin pihak luar dan pihak dalam. Kalau misalnya Intra masih sibuk datang-datang di acara-acara yang datang dari pihak internal. Jadi kalau misalnya ada undangan dari Oka-Oka, mereka yang datang gitu. Terus kalau untuk eksternal itu masih berhubungan sama
Ikatan Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia itu ada INSI, jadi mereka masih ikut-ikut acara INSI. Jadi pokoknya nyibukin masing-masing divisi aja sih kalau untuk Himtes. Untuk ABIM? Kalau ICE sendiri, ya kemarin tadi kan udah sempat gua jelasin dikit juga kan. Kalau kita tuh ngubah semuanya, plan kita jadi online semua. Kayak misalnya kita tuh Instagramnya tuh sosial media kan Instagram yang bisa lihat ya ICE Binus ICE anjir. Nah itu tuh kita tuh ngeramein post-postan. Kemarin tuh gue juga bikin sebuah jatuhnya program kerja juga sih untuk artikel gitu. Artikel itu tuh tujuannya ya biar anak-anak itu punya pengetahuan lebih dan juga mereka bisa punya pengalaman. Oh ini cara bikin artikel gini loh. Itu artikel tuh dipublish setiap minggu sama aktivis-aktivis gua. Jadi mereka nulis artikel tentang penemuan-penemuan atau misal tentang di sipil tuh berita terbaru ada apa gitu. Itu semua aktivis berkontribusi ke artikel itu. Terus kalau misalnya buat per divisi, iya sama kayak Himtes juga ya, per divisi gue juga adain kayak kesibukan masing-masing biar nggak gabut-gabut banget gitu loh. Kalau gue kan divisinya tuh cuma ada 4 ya CI, cuma ada site, project, kreatif sama media. Dan tentunya yang paling sibuk sekarang adalah project. Semuanya sibuk sih sebenarnya, tapi yang paling ekstrim ya kreatifnya itu. Karena kreatif itu sangat digeber untuk ngedit foto, ngedit podcast, ngedit video segala macam. Jadi itu juga lumayan sibuk. Nah, untuk project ya, divisi project itu juga lumayan sibuk. Karena misalnya konten dari apa yang diupload ke Instagram itu otaknya tuh di project. Habis itu di-assist dulu sama DPI, baru masuk ke kreatif, diedit, media publish gitu. Kalau buat divisi site sendiri, divisi site itu lebih gua fokusin untuk webinar karena webinarnya itu tuh kemarin pihak ICE udah mau ngadain webinar per bulan gitu. Jadi per bulan akan ada 1-2 webinar. Nah, itu gua menyerahkan webinar itu untuk diurus sama divisi site gua. Jadi untuk masalah pembicaranya ada atau enggak, apa topiknya apa, absensi segala macam, SAT itu pokoknya gue serahin ke site semua. Gila. BTW nih yang host ini di divisi mana nih ya? Pato, divisi mana nih ya? Ini yang paling sibuk nih. Sudah dipromosiin. Soalnya kayak apa yang dibilang Kak Abim itu nggak salah, karena juga... Ya enggak lah, kan saya ketuanya, tidak salah. Ketua tidak pernah salah. Jauh sekali kamu. Kalau ketua salah, lihat lagi peraturan pertama. Enggak, bercanda. Ya. It's just a joke, ya. Maksudnya gini, tadi kan sempat dibilang, ya aktivis itu dikasih artikel, nggak salah, gue juga dikasih artikel. Oh iya. Gue juga nih, project juga dikasih nih. Semuanya kena. Semuanya kena gitu, nggak ada yang nggak di headshot, semuanya di headshot. Ya iyalah bro, masa lu jadi aktivis mau gabut sih? Kan aktif. Himtes itu hampir sama juga karena IC nggak bikin sibuk juga kan? Maksudnya bikin sibuk juga, nggak bikin gabut. Betul. Isi hari-harinya mereka aja sama emang betul tuh. Kosong kuliah. Kayak kuliah. Emang betul Vin, kayak yang inner ibunya itu kan harus mendidik anaknya satu-satu. Bener banget. Bener banget, guys. Didik dulu satu-satu, pas lulus semua. Iya, bener deh. Anak-anak gue tuh suka curhat gitu tadi kan. Tadi wawnya lucu ya. Wah. Enggak gitu. Palingan kayak Wah. Ini fix thumbnail sih. Jangan. Kalau anak-anak kayak Caca suka curhat, kebalikan sama gue ya. Kalau gue diajak di sapa Dilan dikacangin gitu loh. Ada beberapa orang kacangin. Emang sosok bapak gitu loh. Maksudnya bukan curhat. Biasa ibu daripada ke bapak. Balik lebih gitu loh Bener. Itu bedanya tuh. Tadi salah satu bedanya yang satu dikontrol bapak, yang satu ibu. Beda prinsip. Bener banget. Kalian mau ke ibu, ke Himtes, kalian mau ke bapak, ke ICE. Gak usah pusing. Tapi kan tahun depan kan beda. Tahun depan beda. Ganti. Tahun depan beda ya? Iya, tahun depan beda. Gak sabar nih nunggu tahun depan. Oh iya dong. Tahun depan ada lah. Masih di confidential. Spoilernya sekarang sih nggak lucu banget. Jangan di spoiler dulu kan. Yang dibahas tadi itu kan yang bikin sibuk gitu kan. Kalau bikin sibuk juga kayak balik lagi tadi ke salah satu benefitnya masuk ke himpunan.
itu supaya bisa lebih confident dan juga networking, dan kalau ambil tanggung jawab nggak bikin berat gitu kan. Berarti kan ada yang bikin semangat gitu kan ya Kak. Jadi kayak mau nanya aja, kayak ningkatin sama jaga semangatnya para aktivis di masing-masing himpunan itu gimana ya caranya? Dimulai dari Kak Caca dulu deh, karena kan aktif listener, sekarang aktif omong, aktif answerer. Answerer. Speaker kali, speaker. Oh iya, aktif speaker, bisa juga. Gak apa-apa, answerer juga. Jadi kalau di Himtes itu ada namanya itu Diary Himtes. Diary Himtes ini itu diisi sama masing-masing divisi setiap bulannya. Ya, jadi itu tuh buat mereka refleksi di divisi mereka tuh udah ngapain aja, akan ngapain. Kalau misalnya belum capai goalnya, terus mereka tuh harus ngapain gitu. Pokoknya goalnya tuh nggak boleh di-repeat lebih dari 2 bulan gitu. Pokoknya setiap bulan harus ada goal baru kayak gitu. Nah itu sih yang harus mereka lihat. Terus habis itu kita juga ada evaluasi bulanan. Nah itu juga buat kita ngelihat anak-anak kita tuh sebenarnya yang pasif nih kenapa sih, yang aktif nih gimana sih mereka tetap aktif kayak gitu. Nah terus juga mungkin ngebangun kepercayaan antara satu sama lain kali ya. Jadi kayak aktivis gue bisa percaya sama pengurus, betul, bisa percaya sama pengurus, bisa percaya sama DPI juga. Jadi kalau misalnya mereka ada masalah sedikit, itu mereka pasti cerita, kayak masalah kuliah atau masalah sehari-hari juga mereka pasti cerita, kayak kenapa mereka nggak datang rapat mungkin, atau kenapa kok mereka nggak balas chat, kenapa kok mereka rasanya lagi malas kuliah gitu. Biasanya mereka cerita. Jadinya dari situ kita juga coba untuk motivasi mereka kalau mereka tuh nggak sendirian gitu ngadepin hal-hal yang mereka hadepin sekarang gitu. Kalau ada apa-apa bisa lari ke temen sehimpunan atau misalnya lari ke senior juga nggak masalah banget kayak gitu sih. Lebih ke membangun kepercayaan itu gitu. Terus kalau Kak Abim tadi cara untuk menjaga semangatnya para aktivis itu gimana? Tadi itu persepsi ibu. Gue jujur aja ya, mungkin gue persepsi bapak. Gue jujur aja, gue tuh bukan orang yang paling sempurna sebagai ketua untuk tahu what's going on di satu-satu anak aktivis gue. Gue bukan orang yang paling kayak touchy sama feelingsnya mereka gitu. Jadi, tapi I'm trying my best untuk mengerti apa keresahan atau apa yang membuat mereka misalnya taruhlah slacking gitu di tugas-tugasnya. Kalau misalnya buat di ICE mungkin ada mirip kayak Himtes juga. Kita juga ada evaluasi bulanan, kita juga ada kita punya sheets to do list gitu. Jadi setiap divisi mereka akan nulis project itu ada apa, udah due date-nya kapan, tercapai atau belum, dan segala macamnya. Mungkin di evaluasi bulanan dan to do list itu adalah 2 media yang gue utilize untuk bisa ngomong sama kabinetnya, sama manajer-manajernya gitu. Misal sama project manager gue bisa ngomong gimana aktivis kalian di bulan ini, siapa yang gini. Nah dari situ gue bisa tahu karakter aktivisnya tuh gimana aja, dan gue mencoba sebisa gue untuk untuk mengerti kondisi mereka gimana, dan gue sebisa gue untuk offer solutionnya gimana. Mungkin gue belum tercapai ya, itu masih menjadi refleksi gue juga, gimana cara gue bisa lebih mengerti sama aktivis gue. Tapi semoga itu bisa gue capai dalam sisa kepemimpinan gue di ICE ini. Gitu aja. Bisa lah ya. Kata-kata bapak tuh emang. Kata-kata bapak bisa. yang bener-bener kayak ngerelate sama bapak itu yang tadi gue denger, walaupun nggak touchy feelings, tetap usaha untuk deket sama aktivis. Itu kayak bapak banget. Itulah papa. Iya bener nih, ini bener-bener dengan bapak dengan peran bapak dan ibu nih. Tapi tenang bro, di dua ketua pun juga sama satu persepsi untuk nyemangatin aktivisnya. Mau itu bapak, mau itu ibu, tetap care sama. Ya kita makasih banyak lah istilahnya kakak-kakak ketua ini udah mau menjelaskan arti dari himpunannya masing-masing, gimana mereka menjalankan ya sekarang gitu himpunannya udah kayak gimana, itu semua karena everything is because of a great leader. Jadi if there's a great leader, semuanya anak buahnya juga pasti berjalan dengan baik. Iya enggak? Aduh. Ya udah kita masuk di sesi promosiin aja nih. Siapa yang mau panjat-panjat sosial dipersilahkan. Sesi promosi. Buat B24 yang nonton podcast ini, tolong follow IG ICE. IG gue juga ya @abimsatrio gitu kan. Channel YouTube ICE SC Binus University, di follow, di subscribe, di like semuanya, di share,
di bookmark, di save, bawa tidur, play videonya, play podcastnya, semuanya pokoknya. Wah, Iya, mantap. wajib itu. Tuh, Kalau Nah, Himtes Tindernya gimana? Apa gimana? Gimana Himtes? Sebut Bim. Himtes jangan kalah dong sama Isi Tinder lo dong. nggak disebut. Tinder. Kalian bisa tolong cek IG @himtesbinus, terus ada podcast juga Himcast di Spotify, terus ada juga YouTube Himtes Binus, terus ada juga webnya. Ketik aja deh, kalau webnya panjang banget ya, ketik aja Himtes Binus gitu, ntar muncul. Udah deh, itu aja guys. Satu lagi nih yang paling penting, gimana cara daftarnya? Mungkin para paper clipper itu udah kayak wah banget tuh, harus Iya. ya. Hype banget ya, wah gue mesti daftar nih. Kayaknya Iya, kalau gue hype nggak banget daftar nih belum daftar. sipil nih gue. Tapi metodenya caranya gimana, prosedurnya itu? Ya. Prosedur pertama buat B24, prosedur pertama adalah ikut TKH. Itu wajib ikut TKH. Harus ikut. Oke. Itu udah TKH. Kalian harus tahu. Itu briefing dulu. Kalian harus tahu himpunan itu apa lebih detail. Ini kan di sini kita baru cover tuh baru surface doang. Kita tuh nanti TKH kita akan dive harus deeper scratch gitu the loh. surface. Iya, kalian ikut TKH Scratching the dulu. surface ya. Kalian set your minds dulu. ICE apa, Himtes apa. Menurut kalian reflect dulu buat diri kalian tuh lebih cocok ke yang mana. Abis itu nanti pembukaan pendaftaran pasti abis tahun jabat gue sama Caca kelar, which is di November apa Desember gitu ya, Cak? Masih lama. Wih. Kalian kuliah dulu Nggak 1 lama, semester. sebentar lagi tuh. Pokoknya ya, tapi tadi, betul. untuk Kak Caca. Tapi kalau misalnya kalian tanyain, kalau misalnya sama kayak Abim sih, kalian harus daftar TKH dulu yang penting. Nah, terus kalau misalnya kalian mau tanya kriterianya gimana sih Kak biar bisa jadi aktivis, yang penting adalah lo tahu lo tuh mau masuk himpunan tuh kenapa, untuk apa, dan lo mau ngapain. Udah, gitu aja. Betul. Mantap. Oke, kayaknya udah semua itu. Makasih banyak ya nih untuk Beneran weh, Vin. Abim. Sama. Udah semua. Masa ada lagi sih kan? Masa kita udah invite guest star loh. Ini aja. Kurang 3 hari guys. Kurang 3 hari. Gue firasat gue udah pada ngantuk nih mereka nih. Wah, itu ayam gua tuh kroyok. Udah jam 1:30 pagi nggak apa-apa. Yuk lanjut. Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau kita gas nih. Kita masih ada satu segmen lagi nanti. Nah, Apa tuh? gua tunggu-tunggu. Itu surprise for later nanti. Oh. Kalian bakal tahu sendiri kok, santuy. Intinya ikutin aja, ntar kita main lagi abis ini. Ya guys, Oh. stay tune guys, stay tune. Stay tune Open up. for the third segment ya, bukan episode ya. Third Ya, segment. masih sama episode 3. Third segment, boys. Makasih ya Kak. Ayo kita lanjut segmen nanti. Yo, welcome back guys untuk segmen yang ketiga di episode ketiga. Jadi, nih, gue denger segmennya hot banget. How hot is it? Is it gonna be 1,000 degrees Celsius hot or like Yeah, So yeah. hot. Bisa lebih bro. bisa lebih wah? Gue sempat excited sampai lupa kalau misalnya segmen ketiga kita adalah Pop Ice, yaitu Pop Ice. ICE. Wow. Jadi nggak usah lama-lama, kita welcome back dulu guest star kita. Ayo Kak Caca dan Kak Abi. Dipersilahkan untuk re-entry. Amazing. Oke, selamat datang Amazing. kembali di segmen ketiga ini. Kita bakal nanya sedikit-sedikit nih. Nah, nanyanya itu bukan nanya yang kayak tadi. Nanya ini ada kayak semacam kompetisi. Tapi kita ini Nama- bukan nanya sipil lagi kan? Bukan nanya sipil lagi bro. Jadi gini, Kakak Abim dan Kakak Caca, kita bakal main yang namanya Pop Ice. Dimana itu singkatan dari Pop Quiz ICE. Jadi, di Pop Quiz ICE ini, kita bakal nanya sebentar tentang kakak dan kakak Caca tentang keilmunya untuk tema ini, ya nggak bro? Yo. Apa tuh temanya tuh? Iya. Temanya Jadi apa? karena kalau misalnya kita lihat nih udah 11 hari lagi nih atau mungkin bisa lebih dikit lagi tergantung ini diuploadnya kapan, kita bakal ngadain Hari Kemerdekaan. Wih. Yeay, Indonesia. Tempat dimana kita Yoi Om Bule udah mulai nge-hype duluan ya tentang Om kemerdekaan Bule Indonesia. tetap sayang sama Indonesia, bro. Itu Jadi bilang dia Om bro, Bule, itu dia. Love Om Bule Indonesia. tuh. Ini topiknya berarti tentang apa nih? Sejarah kemerdekaan gitu. Oh, Ya, kurang lebih. kurang lebih. like Oh, Nanti baik. kita lihat saja. Berarti there's no excuse ya kalau kita kalah, berarti
Kita Iya bodoh tenang aja kan gitu. kalau kalah kan ada prize-nya juga. Jadi menang Ada. ada prize, kalah ada prize. Betul, bro. Oke, deh, oke, kalau gitu oke. dimulai dari gue ya, Oke. Vin. Ini cepet-cepetan ya. Sip, siap ya. Oke. Jadi nomor 1, di manakah tempat proklamasi dibacakan? Aduh, ayo. Boleh jawab? Ayo, silakan. Ini yang tercepat Oke. jawab pokoknya langsung dihitung siapa. Jadi katakan salah satu dari Jogja. kakak-kakak ini. Jogja. Wah, Oh, Jogja. wah, Jogja. Halo. Aduh, Aduh, Jogja kan, Vin? waduh. Aduh. Kayaknya kejauhan ya, Bro. Jauhan tuh, Vin. Kalau di Jogja. Kacau banget Caca semua. Jauhan banget nih Jogja. Jauh. Waduh. Jakarta ya? Sayang. Boleh dicolong nggak? Boleh dicolong nggak? Boleh dicolong nggak poinnya? Silakan. Oh, Jogja. Di Coba Jakarta. bilang Jogja. Di Jakarta. Jakarta. Oke, Jakarta. Jakartanya di mana? Ini gue tau, gue inget Jakarta. dulu gue pernah baca. Dia tuh baca di suatu rumah di Jakarta, tapi gue lupa bagian mana. Kalau nggak salah pusat, Jakarta Pusat. Tapi rumahnya gue nggak tahu rumah apa. Gini Jakarta deh. Pusat itu tepat. Gini deh. Rumah-rumah Ya, siapa? Gimana lo dulu toh? Iya, rumah siapa tuh gue nggak Siapa? tahu rumah siapa. Ayo, Ah, rumah siapa itu kayaknya terkenal banget tuh. ini pertanyaan ini di rumah siapa ya? Oke. Iya. Iya, ini pertanyaannya di rumah Oke. siapa? Oke. Jadi, gue kasih hint sedikit. Di Oh. jalan Pegangsaan. Jalan. Pegangsaan Timur. Pegangsaan Timur tuh. Ayo, di mana? Salah satu perumus Pancasila. Alah, Kayaknya bukan Gak ada yang bisa deh. sejauh. Oke. Ya udah oke Orang nih, ini Jepang. gue kasih hint lagi nih, gue kasih hint lagi. nih. Oh, oke, boleh. Pokoknya Oh, itu gua baca. ada namanya Laksamana apa gitu loh. Nama Laksamana Maeda Yame Yaeda. Yaeda. Weh, bener. wih, apa-apaan? Kok bisa? Ih, bohong Iya, banget. Enggak. Ya, Nggak, dia bro, dikasih rumah tahu. Laksamana Maeda. Enggak. Dia Makanya- nggak terima. Dia dikasih tahu jawabannya fix banget. Nggak mungkin. Enggak. Oke, 1-0 nih. Ah, Kosong. Ini yang Oke. nomor 2 pilihan ganda, jadi lebih Lebih enak. gampang. Lebih gampang. Lebih Oke. gampang. Gue Oke, jamin Sikat betul, aja. betul. Oh, kalian boleh. pasti bisa jawab. Jadi number 2, Azik. Teks Ayo. proklamasi ada di uang kertas pecahan berapa? Nah, A. Pilihannya itu ada 1.000, 50.000, sama 100.000. Ayo di mana guys? Siapa dulu? Gue mau jawab. Di mana? Ini Jawab. ngomong yang Ya, jawab dulu ya. 50.000 salah. Sabar. Salah. Sabar. Ayo. Ini gue mau ini dulu nge-breakdown. Ayo, kita- Ayo. Uang 50.000, uang 100.000 itu pada zamannya belum ada. Ya nggak? Ya nggak? Berarti pilihan tinggal 1.000 doang. Berarti uang 1.000. Bener nggak? Sebenarnya ini jangan kebanyakan menggunakan common sense sih bro, di gambarnya tuh ada. 100.000. Ya. Nggak bisa. Iya. Fix. Tapi itu Fix. 100.000 fix. Gak ada. Tak tadi. Gak ada. Fix 100.000. Dah. Ya udah betul. Udah deh. Jawabannya Ada. tuh 100.000 karena Tuh. di 100.000 itu Weh. ada gambar Soekarno sama Muhammad Hatta. so far udah 2 soal, tapi kayaknya Udah 2 mereka soal. kesusahan. Dua soal kesusahan. Padahal Kayaknya kita udah kayak kasih, kita udah kasih tahu kayak Bentar. ini bakal nggak terlalu susah, tapi pasti kasih 2 Bagian- soal udah susah. Bagian gua nggak analisanya boleh di-cut nggak? Boleh nggak? Gua nggak Biar mau nggak tadi. Cut aja. Sama gue di Jogja, gue bilang Jogja juga boleh tahu dikat ya. Maaf ya, ini uncut Oke, edition. ini tergantung tim edition, editor. tergantung tim Nanti editor. mereka mau dikat atau Ah, tidak. Jadi Oke, tinggal oke. silakan Oke, ngobrol lanjut, ke lanjut. mereka ya. Pertanyaan ketiga. Apa asal usul dari lomba makanan kerupuk yang biasanya diselenggarakan pada Hari Kemerdekaan Indonesia? Gua tahu. Gua tahu. Oke, Aman, ya oke, aman, Kabim duluan, aman. Kabim duluan. Abim Duluan. duluan, jadi Gini. Kan Maaf kan ya Kak lomba Caca. makan kerupuk itu kan biasa rame-rame nih. Biasanya kan lomba makan kerupuk rame-rame berjejer. Terus mereka duluan gigit terus makan sampai habis itu kan. Itu tuh makan kerupuk tuh menandakan kalau misalnya kita tuh harus jadi yang terbaik, yang tercepat untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu loh. Berarti backgroundnya adalah kita mau melepas dari penjajahan tuh harus cepet gitu loh. Kayak harus fierce, kita harus mau apa yang kita mau, harus makan gitu loh. Harus tahu. Gitu. gila sih. Itu backgroundnya. Penjelasannya. Kalau bukan itu, berarti dia salah. Gue yang bener. Wah, kayaknya Nah, harus yang tunggu salah dulu. nih, Eng. Tunggu dulu. Tadi soalnya penjelasan Kak Abim ini kayak udah bener-bener
bukan tersurat lagi, tersirat gitu kayak. Tersirat gitu loh. Yang nggak dipikirin tuh kepikiran loh, gila. Gitu. Jadi bisa benar. Tapi tenang dulu dong. Kak Aca dulu coba kita. Oke. Kan itu kalau lomba makan kerupuk, kan lu tuh susah banget kan ngambil kerupuknya di atas. Terus habis itu tangan lu harus belakang kan. Itu kayaknya kita itu sedang merefleksikan gimana dulu tuh orang susah untuk mendapatkan apa yang dia mau dengan gak ada tangannya itu. Jadinya ya gitu. Maksudnya tanpa tangan ya guys makannya itu gitu. Gimana nih Tok? Kira-kira yang jawabannya lebih tepat siapa nih? Karena kalau kita kasih jawabannya yang asli tuh kayaknya Jauh banget lagi. terlalu komplikated. Jadi gini, masalahnya gini. Pertama-tama Vin, gue nggak nyangka jawaban mereka bakal gini. Gue kira banget ya. Gue kira simple jawabannya. Ternyata, orang jajah, terus tangan diikat, susah banget. Wah gila. Benar-benar mereka Harus kritis dong, pikir harus kritis gitu loh. Nah, itu dia. Ini mencerminkan bahwa betul sekali. kedua ketua itu pada kritis pikiran. Jadi Gimana nih gimana? Tok? Kira-kira kayak jawabannya menurut nih. saya, jadi menurut saya yang benar itu Kabi. karena gini, mau tahu nggak sih aslinya jawabannya simpel banget. Apa gimana? Jadi gini, kakak-kakak ketua himpunan, jawabannya itu kenapa ada lomba kerupuk? Itu simple. Orang Indonesia itu suka makan kerupuk. Udah itu doang. Waduh. Tapi tenang. Apa jawaban Kak Caca juga sebenarnya nggak jauh-jauh dari benar. Nggak jauh, tapi kan kayak suka dan lahap ya lumayan deket lah. Iya, Jadi ya, hampir sama. Emosi ini Udah. dengerin. Yang penting gue dapat poin. Ya, 2-1 lah. maaf ya Kak, makanya sekarang pakainya critical thinking, jangan clueless thinking. Gila. Pinter kan? Iya betul. Enggak kan guys? Iya enggak. Gue nggak mau Nggak, apa-apa. Cak. Tapi untuk kayak mikir mereka itu pikirnya sampai sana itu mencerminkan Iya. mereka itu sangat Itu kita fokus, hargai itu. ya. Itu kita Wow. hargai. Jadi bagus Iya. dong. Kalian Karena kita suka makan kreatif. kerupuk. Jawabannya Emang kakak nggak suka makan kerupuk kenapa? Suka banget. Iya. Oh iya udah Kan itu enak, aja. Kak. Iya Ngomong sih. aja. Nomor 4. Pukul berapa naskah proklamasi disusun? Tenang. Ini. oke. Dan ini multiple choice, jadi santai. Pilihan pertama 11.30. Pilihan kedua 21.30. Pilihan yang ketiga 2.00. Gue 200. Oke. Cepet banget. Cepet ya. Udah Betul. lu nggak mau denger kata Kok bisa cepet banget? Gue inget. Bisa cepet. Karena dia Ya, Gua penasaran. guys. kenapa toh? Ini sebenarnya kalau orang yang nggak ngerti istilahnya kalau bisa gampang banget ketipu karena mungkin dipikir kayak ini disusun atau diketik karena beda iya. loh. Disusun tuh dia pas diculik dia gitu. Jadi Betul. diculik di rengas dengklok dan dia itu menyusun itu dari jam 2 sampai jam 4 dini hari. Naskahnya itu diketik jam 11.30. Jadi makanya kalau mungkin ada yang mikir mungkin disusunnya itu diketik kali ya. Bisa jawab jam 11.30. Jadi sekarang suaranya sama, 2 sama. Oh iya, udah Aca dan sama. Abim. Hot banget ya. Tim Gila. Midi. Ayo. Jadi Ini karena Serem banget. ya, jadi karena Oke, mungkin oke. udah 2 sama nih, udah 2 sama. Sekarang Udah 2 sama Judgment sekarang Day. hot banget nih. Ini udah tie break. Penentuan nih, sekarang. penentuan. Sekarang udah Oke. penentuan, udah sekarang ini penentuan siapa yang akan mengeliminasi yang lain. Jadi nomor terakhir. Mengapa saat mendekati 17 Agustus harus memasang bendera dan umbul-umbul? Nah, critical Ayo. thinking tuh. Take your time. Ayo, apa Bim? Ayo. Ini Kenapa? kalau ini jawabannya bukan kayak karena benderanya emang orang Indonesia suka pakai bendera, bukan. Ya. Oke. Kenapa harus masang bendera dan umbul-umbul? Itu untuk menandakan kemerdekaan. Kenapa? Karena pas kita merdeka dulu, itu pas merdeka tuh kan kita ada bendera Belanda di mana-mana. Itu tuh pas mereka gue inget bendera birunya tuh disobek tinggal merah putih. Abis itu merah putih di mana merah putih.
Nah sekarang tuh kita pengen relieve that moment di mana ada merah putih di mana-mana, rasa merdekanya, terus kita kerasa lagi kita berjuang, kita udah lepas dari penjajahan, kita udah merdeka. Gitu. Wis go. Itu. Critical thinkingnya keluar tadi ya. Critical thinkingnya langsung digaspol gitu, nggak direm nih, waduh. Weh, Kacau. soalnya apa the hot feelingnya itu udah sampai sekarang nih, nomor 5 ini dia udah Iya. Iya. Itu Iya, jawabannya. dia siap-siapkan nih senjata terakhirnya nih. Wah, nih gue mesti tenang, menang nih. tapi gua mesti tenang menang. bro, ada girl is on fire di sini. Ya, ada. Apa ya? Karena untuk mengenang gimana susahnya mendapatkan bendera merah putih. Terus Mau ditambah-tambah guys sedikit kan lagi kayak Mau karena kita untuk mau ditambah-tambahin memperingati. dipersilakan. nggak, untuk karena kayak gini menurut kakak juga, kayak bendera itu apa sih, kayak apa yang harus kita lakukan kalau ada bendera gitu. Jadi nggak yakin Betul apa-apa. sekali. Hormat, kita harus menghormati kalau ada bendera. Makanya kalau misalnya bendera dierek ke atas, kita harus diam. Kalau bendera dierek ke bawah, kita harus diam juga. Begitu pula saat kita melihat bendera merah putih, kita harusnya bisa refleksi kepada diri sendiri bahwa pahlawan-pahlawan kita sudah berjuang. Ini saatnya kita untuk merdeka dengan cara kita sendiri. Tuh kan bro, gila on fire-nya keluar. Waduh, jawabannya langsung digaspol. Ya, jawaban yang paling dekat nih antara Bapak ICE dan Ibu Himtes yang benar menurut kami yang paling dekat yaitu Siapa? Kak Caca. Yeay. Selamat. Selama karena betul. Apa bendera itu Jawabannya apa? 17 Agustus itu emang untuk menghormati. Itu kuncinya, hormat bendera. Mohon maaf, Anda ini Kak Abim. Jangan ada keterangan Itulah Abim left the chat. Tidak apa-apa kan sportif. Jadi Oh, maaf ya, no Gua hard harus feelings ya sportif. nih, Bim. Betul, harus sportif dan no hard feelings. Sportif dong. Sportif. Jadi kita mau kasih pemenangnya dulu nggak, apa yang dia dapat? Dia dapat apa lagi? Pemenangnya dulu ya. Prize-nya pemenang ya tadi yang gue udah bilang, dapat Hall of Fame. Ini dia. Hall of Fame of episode 3. Yoi, benar nggak? Pop Ice Hall of Fame nih ya. Ini Hall setiap of kali ada Fame. Pop Ice ntar bakal Pop Ice. ada Hall of Fame. Apa for the loser gitu, ada prize-nya juga nih. Kak Abim dipersilahkan untuk nyanyi anything you can, either English atau Indonesia, bebas, mau lagu apa aja, lagu kebangsaan boleh, mau lagu barat pun boleh, lagu Korea pun bisa kalau boleh, kalau bisa. Lagu Jepang juga nggak apa-apa. Dipersilakan. Lagu Kenapa Belanda. nyanyi? Sama ukulele lu kan suka nyanyi. Iya. Oh, nggak punya ukulele. Kabim, jangan lagu yang Indosiar ya, dan Ku menangis membayangkan Blackpink. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to say, oh, I believe in yesterday. Udah, cukup. Gila. Mantap. Talenta di IC tapi- sama di Himtes tuh banyak tuh. Tapi gue ada masukan nih, kan tadi kan IC udah nyanyi. Coba mungkin Caca nyanyi juga dong, biar himtesnya kerasa juga Oh promosinya. iya. Itu no pressure sih, Iya tapi dong. dipersilahkan. Tadi kan udah bilang, this girl is on fire, udah nyanyi tadi kan. Coba dilengkapin Iya, lagi betul. verse-nya. Coba. Gue mau nyanyi asalkan kalian ikutin. Nah, Oke, tuh. lagu apa dulu nih? Mipan zuzu. What is that? Gue nggak tahu. Kalian ini kok nggak tahu? Ah, Gimana? Mipan, kas, kus, miau. Ah, hostnya nggak nonton TikTok ini. sorry nggak main TikTok ya. Kita bukan anak TikToker. Maaf kurang ya, gaul bukan banget. anak TikTok. Oke, gimana Toh? Kayaknya sih udah itu aja sih ya Toh. Kita mesti ucapkan makasih banyak nih buat Terima kasih. kakak-kakak Terima kasih. pembimbing, banyak ya. kakak-kakak Terima kasih, ketua terima kasih. yang Terima sudah kasih makasih Om join. Boleh Fato. Iya. Terima kasih Terima kedua kasih. host. Ya. Terima kasih ICE, keren banget Iya, dah. thank you very much Sukses terus for. buat ICE. Terima Thank kasih you, Himtes sukses juga juga sukses buat terus dong. Himtes.
Oke, Paper Clippers. Itu Sik. episode 3 podcast ICE. Oke. Yoi. Jadi Podcast. walaupun banyak hal-hal yang aneh, gak jelas, tapi ending-endingnya fun dan exciting gitu kan. Juga kalau Om Bule ngomong yang kayak nggak jelas, maafin banget ya, biasalah Om Bule. Aduh, Game Boy. Ini banyak cringe-nya gitu kayak yang Ya, mungkin bagi orang cringe masuk jadi gitu. mohon maaf. Tapi kalau bagi orang yang fun, Maaf. exciting, mantep kalian. Mantap sekali. Jadi untuk kedepannya jangan lupa untuk subscribe ya, untuk share, like, dan juga kasih tahu ke teman-teman lainnya kalau misalnya ada ICE podcast. Biar rame. Iya, wajib itu buat pendatang-pendatang baru juga biar lebih mengenal dunia sipil itu kayak gimana. Iya, jadi jangan lupa ya, stay tune to the next episode. Yoi. Bye-bye. Oke, bye-bye Paper Clippers. Stay safe, stay home, and Stay stay safe. wear mask.